Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi dan kita masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, manusia terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala utus ke permukaan bumi sebagai nabi dan juga rasul. Dan kita masuk pada bab tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapakah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Kita tahu bahwa tidak ada nasab terbaik melebihi nasab dan keluarga besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakat ahli sejarah bahwa nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dari jalur Adnan. Artinya nama-nama Nabi, nama-nama nasab ataupun kakek-kakek buyut Rasul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan ini disepakati. Tetapi dari Adnan kepada Ismail putra Ibrahim alaihi salatu wassalam ini yang diperselisihkan, karena memang banyak nama-nama yang asing gitu ya. Tetapi kesepakatannya adalah tetap nasab Rasul dari Adnan itu sampai kepada Ismail putra daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan nasab Ibrahim sampai kepada Nuh, dan Nuh sampai kepada Adam alaihi salatu wassalam. Tentu ini nasab yang dibanggakan oleh Quraisy. Makanya Nabi Ibrahim itu menjadi rebutan seluruh agama. Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu nabi mereka. Nasrani juga sama. Termasuk orang-orang Arab. Orang-orang jahiliyah sekalipun mereka berbangga dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi kebanggaan itu dibantah oleh Allah. Dan Allah katakan, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, Ibrahim itu bukan seorang Nasrani, juga bukan orang musyrik. Dia adalah orang yang hanif, yang lurus mentauhidkan Allah azza wa jalla, dan bukan seorang musyrik. Jadi yang berhak menasabkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah umat Islam yang mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini pengarang menyebutkan tentang nasab dan keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita baca kitabnya terlampau panjang, nanti ibu bisa baca sendiri. Tetapi dari kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mu'allif sebutkan di sini dari keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam diawali dari Hashim. Kata beliau di sini, sebagaimana telah kita singgung bahwa Hashimlah orang yang bertindak sebagai penanggung jawab atau penyedia air minum atau disebut dengan siqayah, dan penyediaan makan atau disebut rifadah untuk jemaah haji dari keluarga Bani Abdi Manaf. Ketika terjadi kompromi antara Bani Abdi Manaf dan Bani Abduddar dalam masalah pembagian wewenang antara kedua belah pihak. Jadi Hashim dikenal sebagai orang yang hidup berkecukupan, bahkan bangsawan besar. Dialah orang yang pertama kali menyediakan makanan yang paling mewah di kalangan mereka kepada para jemaah haji di Mekah. Itu yang menjadikan kemudian nama itu melekat, nama Hashim. Karena Hashim itu artinya pembuat roti, pembuat makanan. Nama dia bukan Hashim. Hashim itu kan gelar karena suka ngasih makan gitu. Maka disebut Hashim, suka mengadon makanan roti untuk jemaah haji. Namanya bukan Hashim tapi Amr. Adapun kenapa dikatakan Hashim, hal ini karena pekerjaannya yang meremuk-remuk roti. Sesuai dengan arti kata Hashim dalam bahasa Arab adalah yang mengadon, membuat roti itu disebut Hashim. Dia jugalah orang yang pertama kali membuat tradisi melakukan 2 perjalanan niaga bagi kaum Quraisy, rihlatash syita iwas saif, perniagaan di musim dingin ke wilayah Syam dan di musim panas ke wilayah Yaman. Kedua perjalanan tersebut disebutkan di dalam surah Quraisy. Jadi kalau kita membaca tafsir dari surah Quraisy itu kan, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tradisi orang-orang Quraisy. Tradisi orang Quraisy itu adalah mereka berniaga. Dan itulah pokok penghasilan dari usaha orang-orang Quraisy, karena orang Mekah itu berbeda dengan orang Madinah. Jadi orang Madinah itu cenderung kepada pertanian. Mereka itu bercocok tanam karena memang tanahnya subur di Madinah. Berbeda pula di Mekah. Di Mekah itu kan gersang. Di zaman itu ya, kalau di zaman sekarang ya sudah banyak teknologi, semua bisa tumbuh. Bahkan di Mekah itu orang tanam pisang aja bisa gitu ya. Bahkan buah-buahan yang ada di negeri kita aja bisa ditanam di sana. Itu karena kecanggihan teknologi hari ini. Tapi di zaman itu kan mereka tidak ada ilmu ke situ. Sehingga kemudian penghasilan umum orang-orang Mekah itu mereka para peniaga. Ada orang yang berkebun, bercocok tanam, tapi jauh dari Mekah, daerah Taif gitu ya. Tapi kalau khusus penduduk Mekah sendiri tidak ada. Mereka adalah para peniaga. Makanya wajar kalau seandainya orang-orang Mekah di zaman itu mereka ahli berniaga. Bahkan anak-anak kecil mereka itu sudah didoktrin untuk menjadi peniaga. Makanya Nabi SAW lihat di usia 12 tahun oleh pamannya Abu Thalib diajak untuk berniaga ke Syam. Kalau bukan karena larangan seorang rahib namanya Buhairah rahib agar Rasul kembali ke Mekah, karena ada ciri kenabian dan kalau orang Syam tahu akan dibunuh. Tentu Rasul sudah sampai di Syam kan. Cuman karena dihalang-halangi seorang rahib, makanya Rasul tidak jadi berniaga di usia 12 tahun itu. Tapi di sini menunjukkan bahwa orang-orang Mekah tradisi mereka atau usaha mereka itu berniaga. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Quraisy itu,
bagaimana mereka punya perjalanan yang disebut dengan rihlatash syita'i was-saif tadi. Kalau di musim panas mereka ke Yaman, tapi kalau di musim dingin mereka ke Syam. Kenapa? Karena kalau di musim dingin kan mereka tidak kepanasan. Mereka bisa melaksanakan perjalanan yang jauh sampai ke Syam. Tapi kalau di musim panas kan berjalan di padang pasir itu cukup melelahkan dengan panas teriknya matahari, makanya diambil rute yang terdekat ke Yaman. Cuman buruknya perniagaan orang-orang Quraisy ini, mereka disertakan dengan tatoyur, itu masalahnya yang dilarang dalam Islam kan. Jadi orang-orang kebiasaan orang-orang Quraisy ini kalau mereka hendak berniaga entah ke Syam entah ke Yaman, selalu mereka menerbangkan burung. Jadi burung itu diterbangkan. Kalau kemudian mengarah ke Syam, maka mereka tidak akan jadi berangkat walaupun mereka mengarah ke Yaman. Apalagi kalau tujuannya ke Syam, burungnya pula mengarah ke Syam, makin tak jadi. Makanya mereka menyebut Syam, disebut Syam itu dari tasya'um. Sya'um itu artinya kesialan. Makanya mereka menyebut Syam, negeri yang membawa kesialan. Jadi kalau burungnya mengarah ke Syam, tidak jadi itu orang tuh. Itulah yang disebut dengan tatoyur dalam bahasa tauhid. Yang Nabi SAW larang, tidak boleh kita tatoyur. Kalau di zaman itu tatoyur hanya dengan menerbangkan burung saja. Di zaman sekarang berkembang Bu ya, tatoyur itu sampai kepada macam-macam perkara. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihayalkan, apa yang dimimpikan, sampai kepada angka sekalipun bisa jadi tatoyur gitu. Umpamanya ibu mau kemana gitu ya, tiba-tiba melihat ada binatang yang menyeramkan, tak jadi. Kan ada seperti itu. Atau mungkin bermimpi, mimpinya buruk, jatuh dari ketinggian, ataupun melihat hal-hal yang menakutkan, kepikiran terus, jangan-jangan ada apa-apa. Padahal mimpi buruk itu tidak mungkin terjadi, kan itu datang dari setan. Setan itu ngasih was-was saja. Atau ibu mendengar sesuatu, kepikiran, nabrak sesuatu seperti nabrak kucing umpamanya kan. Ada orang meyakini kalau nabrak kucing ini, kalau kucingnya tidak di kain kafan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, tuh pakai orang gitu ya. Istilahnya dimuliakan lah, maka ibu akan ditabrak orang. Gitu. Tatoyur, nabrak kucing dengan nabrak ayam sama aja. Apa bedanya? Ya cuman kalau kita disuruh menguburkan ya supaya bangkainya itu tidak membahayakan orang dengan baunya gitu ya. Hanya itu saja, sebatas itu saja, tidak lebih daripada itu. Karena ada orang yang kemudian mengarang cerita, itu kan binatang kesayangan Nabi. Oh, Nabi lo tidak melihara kucing. Yang melihara kucing itu Abu Hurairah. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan soal kucing itu, hanya bersabda mengatakan bahwa innaha minat tawafina alaikum, itu binatang yang suka berputar-putar di antara kalian, makanya tidak dinajiskan liurnya. Hanya sebatas itu saja. Intinya bahwa itu bagian daripada tatoyur, seperti dengan angka dan begitu seterusnya. Lah kalau di zaman jahiliyah tatoyurnya memang dengan burung. Mereka kalau menerbangkan burung tiba-tiba mengarah ke Syam, tidak jadi tuh mereka berjualan karena membawa kesialan. Jadi untung buntungnya itu ditentukan dengan burung tadi. Dari sini Nabi SAW melarang soal tatoyur itu. Bahkan Rasul mengatakan laisa minna man tatayyara, kata siap bukan termasuk umatku orang yang suka tatoyur, kata Nabi. Nah, itulah jeleknya orang-orang jahiliyah, karena memang tidak sampai tauhid kepada mereka. Tapi setelah kemudian sampai tauhid kepada mereka, mereka sudah tidak perlu dengan tatoyur, kecuali orang-orang yang masih di atas kesyirikannya. Lah yang pertama kali menurut ahli sejarah, yang pertama kali memperbaiki ekonomi orang-orang Arab itu adalah Hashim ini. Hashim lah yang kemudian mencetuskan 2 perjalanan jauh dalam berniaga dan membawa keuntungan bagi orang-orang Quraisy dengan keuntungan yang besar. Dibuatlah rihlah ke Yaman dan rihlah ke Syam. Dalam bahasa Quran disebut rihlatash syita'i was-saif, perjalanan di musim panas dan di musim dingin.
Inilah diantara kebaikannya Hashim, kakek buyut Nabi SAW. Juga Hashim diterkenal sebagai orang baik, karena Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan yang luas kepada Hashim ini. Makanya dengan kedermawanannya, Hashim ini menjadi orang yang memuliakan orang yang datang ke Mekah untuk haji. Jadi siapapun yang datang ke Mekah untuk haji dimuliakan sama Hashim ini. Ditanggung makanannya, ditanggung minumannya selama mereka ibadah haji. Tentu haji ala jahiliyah ya tentunya kan. Sebab Hashim ini kan hidup di masa kekosongan Nabi, di mana ajaran sebelumnya sudah hilang, ajaran yang akan datang kan belum muncul. Jadi hajinya pun ala jahiliyah. Tetapi Hashim ini dikenal Hashim karena dia suka memberikan makanan, karena kalimat Hashama dalam bahasa Arab itu artinya mengaduk-ngaduk. Ya, jadi orang yang mengaduk-ngaduk roti itu disebut Hasham. Orang yang mengaduk disebut Hashim, isim fa'il. Makanya kemudian dikenal kedermawanannya Hashim ini. Jadi dari sini kita tahu bahwa kakek buyut Rasul namanya Hashim ini ya dikenal dengan dua perkara. Pertama, memuliakan jemaah haji dan memberi minum atau disebut dengan rifada dan siqaya. Dan yang kedua, yang mencetuskan perniagaan orang-orang Quraisy Mekah ke dua tempat, Yaman dan juga Syam. Ini kakek buyut Nabi SAW yang namanya Hashim. Kemudian di sini disebutkan di antara kisah beliau, kata beliau, satu hari dia pergi berniaga ke kota Syam. Namun ketika tiba di Madinah, dia menikah dengan Salma bintu Amr. Jadi Hashim ini dapat jodoh orang Yathrib, orang Madinah. Salah seorang putri daripada Bani Abdi bin An-Najjar. Kemudian dia tinggal bersama istrinya untuk beberapa waktu. Kemudian dia berangkat ke negeri Syam, sementara istrinya ditinggalkan bersama keluarganya. Dan Allah takdirkan ketika itu istrinya sedang mengandung Abdul Muthalib. Hashim akhirnya meninggal di Gaza, Palestina, ya, ma'ruf, salah satu kawasan di Palestina. Kemudian istrinya yang bernama Salma ini melahirkan putranya bernama Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi. Belum ada Hijriah, masih pakai Masehi kan. Ibunya menamakan Syaibah, yang berarti uban, karena ketika melahirkan aneh gitu, karena rambutnya putih semua. Maka kemudian diberi nama Syaibah karena tumbuhnya uban di kepalanya. Kemudian Salma mendidik anaknya di rumah ayahnya Amr di Yathrib, sedangkan keluarganya yang di Mekah tidak ada seorang pun dari mereka yang mengetahui perihal dirinya. Hashim mempunyai 4 orang putra dan 5 orang putri. Keempat putranya tersebut adalah Asad, kemudian Abu Saifi, Nahdah, dan Abdul Muthalib. Sedangkan kelima putrinya adalah Ashifa, Khalidah, Daifah, Ruqayyah, dan Al-Jannah. Taib. Jadi begini Bu, kita tahu bahwa Hashim ini putra daripada Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf ini kan punya 4 putra. Di antaranya Hashim, kemudian Abdus Syamsi, Naufal, dan Muthalib. Itu paman-pamannya siapa? Paman-pamannya kakek buyutnya Nabi SAW semuanya. Lah Hashim ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan jodohnya dapat orang Yathrib, orang Madinah, namanya Salma. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan baru saja dia menikah kemudian hamil, Hashim ini safar ke Syam untuk berniaga. Tapi di Gaza dia sakit kemudian meninggal. Lah Salma ini melahirkan anak yang aneh karena masih bayi sudah beruban.
Makanya kemudian diberi nama Syaibah. Syaibah itu maksudnya rambut yang beruban. Lah di antara pamannya Syaibah itu ada namanya Muthalib. Kan ada namanya Muthalib, Naufal dan Abdus Syamsi. Dan mereka tinggal di Mekah. Jadi karena iba dengan Syaibah ini, akhirnya paman-pamannya ini ingin merawat Syaibah. Karena kasihan Salma ini hidup tidak di atas kecukupan, artinya miskin. Makanya kemudian salah satu pamannya namanya Muthalib ini datang ke Yathrib, ke Madinah untuk mengambil Syaibah ini untuk dirawat di Mekah. Ketika kemudian Muthalib ini pamannya mengambil Syaibah, keponakannya, untuk dirawat di Mekah. Sesampainya di Mekah, orang-orang Mekah menyangka bahwa Muthalib ini membeli budak dari Madinah. Jadi Syaibah itu dianggap budak padahal ponakannya. Sejak itulah kemudian Syaibah disebut Abdul Muthalib. Abdu itu artinya hamba. Muthalib ya hambanya Muthalib. Disangkanya itu budaknya Muthalib, padahal ponakannya. Namanya Syaibah. Karena orang Mekah menyangka bahwa Muthalib membeli budak dari Madinah, maka orang-orang pun menyebut Syaibah ini bukan Syaibah, bukan Syaibatul Hamdi, tetapi Abdul Muthalib. Itulah penamaan kenapa disebut Abdul Muthalib. Namanya Syaibah, ya, Syaibatul Hamdi. Ya, Muthalib ini pamannya dan dia adalah ponakannya. Karena orang-orang Mekah menganggap bahwa Muthalib ini membeli budak, maka sejak itulah yang masyhur namanya bukan Syaibatul Hamdi tetapi justru Abdul Muthalib. Ini kakek buyut Nabi SAW, Abdul Muthalib. Taib, ini kita masuk kepada Abdul Muthalib. Dari pembahasan yang telah lalu, kata beliau pengarang di sini, kita telah mengetahui bahwa tanggung jawab atas penanganan Shiqaqiyah dan Rifadhah sepeninggal Hashim diserahkan kepada saudaranya yang bernama Al-Muthalib ibn Abdi Manaf. Dia adalah salah seorang bangsawan yang disegani dan memiliki karisma di kalangan kaumnya. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan Al-Fayyad karena kedermawanannya. Sebab makna kata Al-Fayyad adalah orang yang dermawan ataupun murah hati. Ketika Syaibah alias Abdul Muthalib menginjak usia 7 tahun atau 8 tahun, Al-Muthalib pamannya mendengar berita tentang dirinya, lantas pergi mencarinya. Ketika bertemu dan melihatnya, berlinanglah air mata Al-Muthalib, lalu anak tersebut dipeluk erat-erat dan dinaikkan ke atas tunggangannya untuk dibonceng. Namun keponakannya itu menolak hingga diizinkan dahulu oleh ibunya. Pamannya Al-Muthalib ini kemudian memintanya agar merelakannya keponakannya tersebut pergi bersamanya. Tetapi ibunya menolak permintaan tersebut. Lantas Al-Muthalib pun mengatakan, sesungguhnya dia akan berangkat menuju tahta ayahnya Hashim. Jadi Muthalib menjelaskan Hashim ini pemimpin Arab. Biarkan dia pergi ke Mekah karena dia akan meneruskan kepemimpinan ayahnya, gitu maksudnya. Menuju tanah haram. Barulah kemudian ibunya mengizinkan. Lah kemudian Al-Muthalib membawa ke Mekah dengan memboncengnya di atas unta. Melihat hal itu orang-orang berteriak, ini budaknya Muthalib. Maksudnya mereka mengira yang dibawa Al-Muthalib bukan keponakannya tapi budaknya. Jadi Muthalib membeli budak di Madinah. Muthalib pun memotong sembari berkata, celakalah kalian, dia adalah anak saudaraku Hashim. Abdul Muthalib akhirnya tinggal bersama pamannya hingga tumbuh dan menginjak dewasa. Selanjutnya Muthalib meninggal di Ramdan atau Radman, sebuah kawasan di Yaman, dan kekuasaannya kemudian beralih kepada keponakannya Abdul Muthalib. Dia menggariskan kebijakan terhadap kaumnya persis seperti yang digariskan oleh nenek moyang mereka terdahulu, akan tetapi dia mendapatkan kedudukan dan martabat di hati kaumnya yang belum pernah dicapai oleh para leluhur sebelumnya. Dia dicintai oleh mereka dan wibawanya di hati mereka semakin besar. Jadi di sini kita tahu bahwa tadi saya sudah singgung bahwa kenapa disebut Abdul Muthalib, karena orang-orang Mekah menganggap bahwa Abdul Muthalib itu hambanya Muthalib.
Padahal namanya Syaibah Al-Hamdi. Ini kesimpulan apa dikatakan mu'alif di sini. Kemudian kata beliau, ketika Muthalib meninggal dunia, Naufal menyerobot dan merampas mahkota kekuasaan keponakannya tersebut. Karena itu, dia lantas meminta pertolongan kepada para pemuka Quraisy untuk membantunya melawan sang paman. Namun mereka menolak sembari berkata, kami tidak akan mencampuri urusanmu dengan pamanmu. Akhirnya dia menulis beberapa untaian syair kepada paman-pamannya dari pihak ibunya, Bani Najjar, guna memohon bantuan mereka. Pamannya Abu Sa'ad bin Abdi bersama 80 orang pasukan penunggang kuda kemudian berangkat menuju Mekah dan singgah di Al-Batha, sebuah tempat di kota Mekah. Dia disambut oleh Abdul Muthalib yang langsung bertutur kepada mereka, silahkan mampir ke rumah dulu, wahai paman-pamanku. Pamannya menjawab, demi Allah aku tidak akan mampir hingga bertemu dengan Naufal. Lantas dia mendatanginya dan mencegatnya ketika itu sedang duduk-duduk di dekat Hijr Ismail bersama para sesepuh Quraisy. Kemudian Abu Sa'ad, paman dari pihak ibu ini, langsung menghunus pedangnya seraya mengancam, demi Rabb rumah ini, maksudnya Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan kekuasaan kepada keponakanku, maksudnya Abdul Muthalib, maka aku akan menancapkan pedang ini ke tubuhmu. Naufal berkata, kalau begitu aku serahkan kembali kepadanya. Ucapan ini disaksikan oleh para sesepuh Quraisy. Kemudian barulah dia mampir ke rumah Abdul Muthalib dan tinggal di sana selama 3 hari. Selama di sana dia melakukan umrah, tentunya ala Quraisy dahulu sebelum kedatangan Islam. Kemudian mereka baru pulang ke Madinah. Artinya, ya namanya kekuasaan memang seperti itu. Ya, kekuasaan itu tidak akan pernah puas kan itu ya. Memang dari dulu rebutan kekuasaan itu sudah berlaku. Lah di antara kakek buyut Nabi SAW juga sama gitu ya. Kita tahu bahwa Naufal ini kan pamannya Abdul Muthalib. Saya katakan tadi Abdul Muthalib punya 3 paman. Naufal, kemudian Muthalib, kemudian Abdul Syamsi. Nah, kemudian ayahnya Hashim kan gitu ya. Lah Hashim meninggal ayahnya. Kemudian Muthalib meninggal sehingga pamannya tinggal 2 kan. Tinggal Naufal dan Abdul Syamsi. Tapi yang bersikeras untuk mengambil tampuk kepemimpinan Muthalib ini adalah Naufal, padahal Muthalib ini kan sudah mempersiapkan ponaannya Abdul Muthalib ini untuk menjadi pewaris tahta ayahnya Hashim, kan orang Hashim yang berkuasa. Jadi Muthalib itu tidak merampas gitu ya, hanya ingin menggantikan sementara sampai kemudian Abdul Muthalib jadi dewasa, kemudian tampuk kepemimpinan Arab diserahkan kepada dia. Tapi Allah takdirkan Muthalib meninggal. Justru kemudian diserobot oleh Naufal. Makanya ketika kemudian sudah dewasa nih Abdul Muthalib tidak terima, maka dia meminta bantuan kepada paman-paman ibunya untuk merebut kembali tahta kekuasaannya. Maka sejak itulah kemudian Abdul Muthalib disepakati menjadi pemimpin Arab. Dan ingat bahwa Quraisy ini kan banyak kabilahnya, Bu. Orang-orang Quraisy ini kan banyak kabilah. Yang paling besar itu adalah kabilah Bani Hashim dan kabilah Bani Mahzum. Kabilah Bani Mahzum itu maksudnya kabilahnya Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini kan dari kabilah Bani Mahzum. Tapi kalau keluarga Nabi dari kabilah Bani Hashim. Ini kabilah yang paling kuat di Quraisy. Adapun yang lain kecil-kecil. Lah biasanya 2 kabilah ini yang selalu bertarung untuk menjadi pemimpin Arab. Ya, jadi kandidatnya itu biasanya dari 2 kabilah ini saja. Kalau tidak dari Bani Hashim, dari Bani Mahzum. Lah kebetulan yang menjadi pemimpin ketika itu dari Bani Hashim. Ya, yang memang memegang tampuk kepemimpinan Arab gitu ya. Tapi setelah kemudian Abdul Muthalib meninggal, maka Bani Hashim tidak berkuasa, yang berkuasa Bani Mahzum. Lah Abu Jahal itulah terpilih menjadi pemimpin Arab menggantikan Abdul Muthalib ya. Lah tetapi dari sisi Bani Hashim ini, dari seluruh pemimpin-pemimpin Arab yang memiliki wibawa dan karisma di tengah-tengah bangsa Arab adalah Abdul Muthalib. Dan itu tidak didapati oleh kakek buyutnya. Ya tentu karena karismanya yang luar biasa, kemudian kepiawaian dalam memimpin, makanya
wajar kalau kemudian Abdul Muttalib memiliki pengaruh di hati orang-orang Quraisy saat itu. Makanya kepemimpinan Abdul Muttalib itu langgeng sampai meninggalnya beliau. Apalagi kalau kita melihat Abdul Muttalib sendiri dalam sejarah itu adalah penemu air Zam-Zam. Kan air Zam-Zam itu sudah terkubur lama kan? Sudah terkubur lama sekali, karena ketika kabilah di zaman Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, kan ada kabilah Khuza'ah namanya. Kabilah Khuza'ah ini menyerang kabilahnya istri daripada Ismail. Khuza'ah ini. Kemudian kalahlah kemudian kabilahnya Ismail ini. Jadi kabilah istri Ismail ini yang berkuasa di Arab kala itu kalah oleh kabilah Khuza'ah. Lah karena takut Khuza'ah itu mengambil alih Zam-Zam, akhirnya kemudian dikuburlah oleh kabilah dari istri Ismail ini supaya jangan direbut. Sejak itulah Zam-Zam hilang karena dikubur masalahnya. Ya. Dan itu tidak diketemukan lagi tuh. Berabad-abad sampai kepada zaman Abdul Muttalib. Lah Abdul Muttalib ini ya tentu kan namanya penguasa Arab tuh berganti-ganti. Awalnya Jurhum. Jurhum itu kan kabilah dari istrinya Ismail, itu Jurhum. Kemudian Jurhum tumbang, Khuza'ah berkuasa. Kemudian Khuza'ah tumbang, Quraisy berkuasa, kan begitu ya? Itu memang saling berganti. Lah di antara Quraisy inilah yang paling berpengaruh adalah penguasa Abdul Muttalib. Ini berpengaruh sekali. Apalagi kemudian di zaman inilah ditemukan Zam-Zam. Jadi Abdul Muttalib itu bermimpi. Kemudian dia ikuti alur mimpinya. Rupanya mimpi itu membawa ke arah ditemukannya Zam-Zam. Lah kita tahu bahwa air di zaman itu kan sangat sulit, Bu. Jadi ketika kemudian Abdul Muttalib mendapatkan sumber air Zam-Zam itu kan jadi rebutan kabilah itu. Jadi rebutan kabilah. Sampai-sampai kemudian kabilah-kabilah itu hampir berperang untuk mengambil alih air Zam-Zam, padahal Abdul Muttalib yang menemukannya kan. Walaupun akhirnya juga diserahkan kepada Abdul Muttalib kan dengan kisah yang panjang. Tapi yang jelas bahwa dialah penemu Zam-Zam setelah terkubur dan dikubur oleh kabilah Jurhum karena kekalahan di tangan Khuza'ah ketika itu, takut diambil alih ekonominya. Inilah yang menjadikan kemudian Abdul Muttalib itu melejit namanya. Karena dengan Zam-Zam itu akhirnya menjadi ekonomi tersendiri bagi orang-orang Quraisy kan itu. Mereka tidak susah dengan air Zam-Zam itu. Lah ketika kemudian Abdul Muttalib sudah sepuh, dia berpikir, ini kalau saya mati katanya, kemudian yang mempertahankan Zam-Zam ini dari turunannya tidak banyak, tentu akan terjadi perang. Dari situ dia bernazar dan mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau berikan kepadaku 10 anak laki-laki, maka aku akan persembahkan 1 di antara 10 itu dan aku korbankan untukmu. Akhirnya kemudian dia bernazar. Betul, ketika dia bernazar, Allah pula kabulkan nazarnya. Dia kemudian mendapatkan 10 putra. Di antaranya Al-Harith, disebutkan di sini Al-Harith, kemudian Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidak, Al-Muqawwam, kemudian Safar dan juga Al-Abbas. Inilah 10 putra Abdul Muttalib dari hasil nazar. Dia bernazar, kalau seandainya aku punya 10 anak laki-laki, karena dia takut dengan Zam-Zam masalahnya kan. Kalau seandainya dia meninggal tidak ada lagi turunan yang menjaga air Zam-Zam, perang nanti orang-orang Arab itu. Makanya dia bernazar kan. Dan bernazar, kalau seandainya aku punya 10 anak laki-laki, ku korbankan salah satunya. Tentu dari 10 anak laki-laki bukan dari satu istri, tapi dari beberapa istri. Ya, karena contoh pamannya Abdullah dengan Abu Talib itu kan satu kandung, ya kan. Kalau yang lain kan lain ibu, satu bapak. Makanya ketika kemudian Abdullah meninggal dunia, kenapa Abdul Muttalib meminta Abu Talib untuk mengasuh Nabi?
Kenapa? Karena ada kedekatan antara Abdullah dengan Abu Thalib, karena sama-sama satu ayah satu bapak, yang lain kan bukan. Ya, makanya itulah kemudian Abdul Muthalib berwasiat kepada Abu Thalib suruh merawat Nabi sepeninggal dirinya. Jadi setelah kemudian punya anak 10, Abdul Muthalib ini, dan mereka sudah besar-besar, lupa dengan nazarnya. Kalau dia sudah bernazar itu lupa dia. Manusiawi lupa kan itu, apalagi anaknya sudah besar-besar. Tiba-tiba diingatkan, Abdul Muthalib, dulu kan kau sudah nazar, kalau Allah berikan anak 10 kau korbankan 1. Baru dia ingat. Setelah diingatkan itulah akhirnya Abdul Muthalib ini akhirnya Qur'ah ini ya semacam arisan, dikocok, siapa namanya yang keluar berarti dia berhak untuk dikorbankan kan. Akhirnya setelah di Qur'ah diundi, rupanya yang keluar nama Abdullah. Ya. Kemudian orang-orang mengatakan dari semua putra Abdul Muthalib ini, Abdullah ini kan kesayangan orang Quraisy. Sama lah umpamanya ibu punya anak 10, pasti dari 10 anak itu kan ada yang ibu sayangi, entah akhlaknya, entah tampannya, entah baiknya, kan begitu. Abdullah ini pula anak kesayangan Abdul Muthalib dan anak yang dicintai orang-orang Quraisy. Sehingga orang-orang mengatakan sebaiknya kau datanglah ke dukun katanya. Di zaman itu kan masih datang ke dukun, kan belum ada Islam. Ya ke peramal gitu. Mungkin ada solusi. Janganlah kemudian putramu Abdullah menjadi penyembelihan korban. Maka Abdul Muthalib datang ke seorang peramal. Kemudian seorang peramal ini memberikan solusi. Caranya apa? Kamu pasang 10 unta, ya, kemudian pasang dengan Abdullah. Jadi kau catat 2 kertas, 1 kurban dengan 10 ekor unta, yang satunya Abdullah. Kau kocok siapa yang keluar. Kalau yang keluar 10 ekor unta berarti 10 ekor unta itu selamatlah anakmu Abdullah. Akhirnya dikocok lagi, keluar pula Abdullah lagi. Coba bayangkan. Akhirnya datang dia lagi ke dukun. Kata dukun, pasang lagi 10 ekor unta katanya. Dipasang lagi 10 ekor unta, dikocok lagi, yang keluar Abdullah lagi, sampai 10 kali. 10 kali kocok, 10 pula kali Abdullah yang keluar. Artinya kan sudah masang berapa? 100 ekor unta tuh. Ya, dia harus keluarkan 100 ekor unta kan. Lah di 100 ekor unta itulah baru nama Abdullah tidak keluar, dan yang keluar nama unta. Sejak itulah maka Abdul Muthalib akhirnya menyembelih 100 ekor unta, selamatlah Abdullah. Dari sini 100 ekor unta akhirnya menjadi diat pembunuhan. Jadi kalau orang membunuh asalnya kan kisos. Tapi kalau tidak dikisos maka harus bayar diat. Diatnya dengan apa? 100 ekor unta. Karena kisos itu Bu, itu harus kesepakatan keluarga. Umpamanya nih satu keluarga itu 20 orang. Kalau 19 orang sepakat kisos, 1 orang tak sepakat tidak jadi kisos. Ingat ya, kisos itu harus sepakat semua satu keluarga. Umpamanya kita kumpul nih, ada keluarga kita yang mati dibunuh, maka keluarga kumpul. Ini gimana nih? Apakah kita sepakat dikisos orang yang membunuh keluarga kita atau gimana? Umpamanya sebagian besar sepakat, 1 aja nggak sepakat, nggak boleh kisos. Kisos itu harus sepakat semuanya. Ya. Kalau ada yang sepakat, ada yang tidak, ada yang mengatakan tidak usahlah, kasihan dia, bayar diat saja. Berarti tidak berlaku kisos dalam Islam. Karena harus sepakat semuanya. Ya. Lah dalam Islam itu pembunuhan kalau tidak dikisos berarti bayar diat. Bayar diatnya dengan apa? 100 ekor unta. Lah 100 ekor unta ini dari kisah ini nih. Ya. Akhirnya Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta, kemudian dibagi-bagi kepada fuqara wal masakin. Selamatlah Abdullah dari penyembelihan itu. Makanya kemudian Nabi SAW disebut apa? Disebut putra dari 2 orang yang akan disembelih. Nabi itu disebut 2 putra dari 2 orang yang akan disembelih. Pertama Ismail, kan akan disembelih kan, tetapi kemudian Allah selamatkan dan diganti dengan kambing. Yang kedua ayahnya Abdullah, ya sempat akan disembelih tapi diselamatkan dan diganti dengan unta. Nah itulah Ibnu Zabi Hataini.
anak dari dua orang yang akan disembelih. Itulah Abdul Muthalib. Jadi itu diantara ringkasan kisah dari Abdul Muthalib penemu air Zam-Zam. Yang kedua, Abdul Muthalib sendiri adalah menghadapi pasukan gajah. Maksudnya Abraha. Sudah saya singgung Bu, kisah Abraha ini. Abraha ini sebenarnya dia bukan orang Arab, tetapi orang Ethiopia, orang Akhbas. Abraha ini diutus oleh Raja Najasyi untuk menggempur Yaman. Alasannya karena di Yaman itu ada satu negeri namanya Nejron. Itu semua penduduknya Nasrani. Makanya disebut Nasrani Nejron. Di zaman Rasul pernah berdebat, kemudian mereka masuk Islam. Ya. Jadi di Nejron itu dikuasai oleh seorang Yahudi namanya Dzunwas. Jadi Dzunwas ini raja zalim. Dia membantai rakyatnya supaya masuk ke agamanya. Jadi orang rakyatnya Nasrani, rajanya Yahudi disuruh untuk beragama Yahudi. Tapi rakyatnya tak mau. Makanya disiksa, akhirnya terjadi pembakaran. Lah, penyiksaan Dzunwas ini raja Yahudi kepada penduduk Nejron ini kedengaran sampai ke negeri Syam, dan ketika itu negeri Syam adalah Imperium Romawi. Jadi negara Nasrani terbesar di dunia itu di Syam di zaman itu, ya. Lah karena kemudian Syam ke Yaman ini jauh, makanya kemudian Raja Syam menyurati Raja Ahbas Ethiopia agar yang menyelesaikan konflik di Nejron Yaman itu diserahkan kepada Raja Najasyi. Makanya kemudian Najasyi mengirim dua jenderalnya dengan dua pasukan. Yang pertama namanya Riyad, yang kedua namanya Abraha. Muncullah nama Abraha di sini. Lah, setelah kemudian Najasyi mengirim dua jenderalnya dengan pasukan besar, akhirnya terbunuhlah Dzunwas Raja Nejron ini. Akhirnya kemudian orang-orang Nasrani di Nejron aman. Kenapa? Karena di bawah kekuasaan orang-orang Ethiopia. Dari sinilah Yaman pernah dicengkram oleh orang-orang Ethiopia, orang-orang Ahbas. Lah sejak itulah maka Abraha menjadi penguasa Yaman setelah membunuh Riyad rekannya, karena tidak mungkin satu daerah dua pemimpin. Lah akhirnya Abraha ini karena lama tinggal di Arab, di Yaman, otomatis kan budaya Akhbas dengan budaya Yaman kan beda. Satu budaya Arab, satu budaya Ethiopia kan akan beda. Namanya masing-masing negara punya budaya. Lah si Abraha ini kan melihat keanehan. Kok aneh orang-orang Arab ini? Kok tiap tahun mereka datang ke Mekah, kemudian mengagungkan Mekah? Ada apa dengan Mekah? Jadi dalam pemikiran Abraha itu apa? Karena dia nggak pernah melihat Mekah. Abraha ini disangkanya, oh jangan-jangan Mekah itu bangunannya bagus, bangunannya indah. Itu di pikiran Abraha tuh. Sehingga kata Abraha, kalau itu yang dimaksud mereka mengunjungi Mekah itu karena soal bangunan, aku bisa buat bangunan lebih hebat dibandingkan Mekah. Dari situlah Abraha akhirnya berpikir untuk membuat gereja namanya Nasrani. Maka dia membuat gereja tertinggi di dunia kala itu, disebut dengan Kulais namanya. Saking tingginya disebut Kulais. Kulais itu diambil dari kolam suah, kalau nenggak itu topinya jatuh. Ya saking tingginya tuh. Itu disebut Kulais namanya. Lah ketika sudah jadi gerejanya, maka Abraha ingin memalingkan kiblatnya orang Arab ke Ka'bah menuju gerejanya. Tapi disayangkan ketika diresmikan gereja itu tidak ada satupun orang Arab yang datang ke gerejanya. Yang ada kemarahan orang-orang Quraisy. Ya, di mana ada satu kabilah yang dekat dengan haram itu mengutus anak muda untuk melecehkan gerejanya Abraha. Ingat ini bukan orang muslim. Islam belum ada ya. Ini orang musyrik melecehkan gereja. Dalam Islam tidak boleh, tapi ini kan orang musyrik kan gitu ya. Tiba-tiba membuang kotoran di gereja, kemudian menulis surat menghina Abraha. Marahlah Abraha. Dari situlah maka Abraha mengirim pasukan gajah untuk menghancurkan Mekah. Itu sebabnya kenapa datang pasukan Abraha ke Mekah. Adapun kaitan dengan kisahnya Abdul Muthalib ini, karena ketika Abraha sudah dekat dengan Mekah, Abraha kan bertanya, siapa pemimpin Arab? Ya orang-orang mengatakan Abdul Muthalib lah. Makanya kemudian Abraha pun ingin berjumpa dengan pemimpin Arab. Ketika Abraha melihat Abdul Muthalib yang tinggi, besar, ganteng itu, Abraha kan kecil orangnya, hitam, kecil, pendek gitu ya. Yang satunya tinggi, besar, putih, ganteng gitu. Jadi Abraha ini merasa bahwa orang ini punya wibawa. Akhirnya kemudian Abraha turun dari turun dari gajah. Kemudian malah lesehan di bawah padang pasir karena menghargai Abdul Muthalib.
Tetapi ketika Abdul Muttalib menyinggung soal unta, karena kan pasukan Abraha itu mencuri untanya Abdul Muttalib sebanyak 200 ekor. Jadi Abdul Muttalib ini tidak bicara soal pengepungan Ka'bah yang akan dihancurkan oleh Abraha, justru lebih fokus kepada unta dia yang dicuri oleh anak buah Abraha. Makanya Abraha ini marah, seolah-olah mengatakan, "Hei Abdul Muttalib, aneh kamu ini. Aku datang loh untuk menghancurkan rumah yang kau muliakan, Ka'bah itu. Kau pula datang bicara soal unta," katanya. Jadi wibawanya turun di mata Abraha. Tetapi Abraha ini bagaimanapun dia bukan jahat sekali, tidak. Ada sisi baiknya. Dibalikan lagi juga untanya tuh. Yang 200 ekor unta itu dikembalikan. Dan Abdul Muttalib membuat satu pertanyaan yang dicatat oleh orang Arab sampai hari ini dikenal tuh pernyataannya. Apa kata Abdul Muttalib kepada Abraha? Abraha, kenapa aku meminta untaku? Karena aku pemiliknya. Adapun kau mau menyerang Ka'bah silahkan, karena Ka'bah itu punya pemilik sendiri. Rabbun yahmi, Rabb yang akan melindunginya. Enggak ada ikut campur aku dengan Ka'bah, katanya. Ya. Makanya kemudian Abraha pun menyerahkan 200 ekor untanya, kemudian Abdul Muttalib pergi. Tetapi ingat bahwa disitulah kejelekan orang-orang musyrik. Orang musyrik ini kalau mereka lagi susah payah, maka mereka akan berdoa dengan tauhid mereka kepada Allah. Tapi kalau mereka lagi senang, mereka menyekutukan Allah. Jadi ketika terjadi penyerangan itu, Abdul Muttalib ini sempat datang ke Ka'bah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dan dilindungi orang-orang sekitarnya. Itulah yang difirmankan dalam Al-Qur'an, wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum idahum musyrikun. Ya. Apabila mereka berada di tengah-tengah lautan, di atas bahtera dan gelombang menghanyut-hanyutkan bahtera itu, maka mereka akan berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Tapi kalau mereka diselamatkan ke daratan, mereka melakukan kesyirikan lagi. Nah, itulah tradisinya orang-orang jahiliyah. Kalau lagi genting, berdoanya betul-betul mentauhidkan Allah. Datang ke Ka'bah dia. Tapi kalau lebih senang nggak datang ke Ka'bah, datangnya ke Lata, ke Uzza, ke Manat, kan gitu ya. Tapi masih mending kalau orang dulu melakukan kesyirikan waktu susah saja. Waktu senang melakukan syirik. Tapi di zaman sekarang susah senang tetap saja syirikan gitu ya. Susah datang ke dukun, sudah kaya lebih banyak lagi dukunnya, kan? Artinya bahwa Abdul Muttalib sempat berdoa kepada Allah. Dari sinilah kemudian terjadi peristiwa besar yang disebut dengan perang gajah, yang kemudian Allah gambarkan dalam Al-Quran dalam surah Tufil. Allah azab pasukan Abraha dengan burung laut yang disebut dengan ababil. Nah, ini juga kisah penyerangan Abraha dengan membawa 60.000 pasukan untuk menyerang Ka'bah ini juga pernah dihadapi oleh seorang Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua sosok ini sangat penting dalam sejarah Nabi, Hashim dan Abdul Muttalib. Kemudian ayahandanya Abdullah, ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Saya kira cukup dua orang ini dulu, Hashim dan Abdul Muttalib. Insyaallah ada pun kisah dari Abdullah, ayahanda Rasul, kita pending sampai minggu depan. Wallahu alam. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.